Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, ketika logika berpikir dari seorang yang katanya itu profesor, doktor dan lain sebagainya, ini malah dipatahkan oleh pemikiran dari warga Papua yang nyatanya logikanya lebih cerdas ketika dibandingkan dengan kumpulan Amin Rais, Roy Suryo, CS, Rismond dan lain sebagainya tentang polemik ijazah Pak Jokowi. Tentunya ini tamparan keras bagi para yang katanya orang-orang cerdas malah sibuk ngurusin ijazah. Dan ahli hukum juga ikut menyentil balik gerombolan Amin Rais CS tentang polemik ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya, tonton sampai habis supaya nggak gagal paham ya. Jadi singkat sekali, kita sekarang yakin bahwa saudara kita Joko Widodo itu memang tidak punya ijazah. Jadi pengibulannya itu tidak bisa dilindungi apapun ya. Jadi saya kira memang sudah jelas sekali kita dipimpin oleh seorang presiden yang memasukkan ya ijazah, dan ini sudah nggak terbantahkan. Pertama lembar pengesahannya palsu, maka ijazah pasti palsu. Ijazah pasti palsu. Karena tidak mungkin seseorang bisa melewati mendapatkan gelar sarjana tanpa pernah ujian skripsi. Jadi saya begini, ini ngapain sih orang-orang, maksudnya Jokowi itu orangnya baik, udah jadi presiden, udah jadi wali kota, udah pernah tugas, terus nyari-nyari ijazah palsu atau asli gitu. Tujuannya untuk apa? Mau mempermalukan Jokowi? Ya nggak perlu, karena apa? Ya Soeharto aja ijazahnya SD sudah 32 tahun jadi presiden Republik Indonesia. Nah, Warga negara Indonesia berhak jadi presiden. Nah Jokowi udah orangnya baik, orangnya nggak sombong, orangnya juga low profile, menyatu dan warga masyarakat biasa ini itu segala macam. Apa yang beliau sombongkan nggak ada. Jadi barang siapa yang tidak punya etika, tidak punya moral, tidak ada integritas, la ilmalahu, ilmu setinggi apapun nonsen. Jadi ilmu yang tinggi itu, teori Imam Hasan al-Basri, harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas moral. Melacak sampai ke pengumuman penerimaan mahasiswa baru tahun 80 ya kan, di Kelima 80 di Fakultas Kehutanan. Ternyata nama itu nggak ada. Nama Jokowi itu nggak, Joko Widodo nggak ada. Jokowi Widodo nggak ada. Joko yang lain banyak, itu Joko Widodo nggak ada. Yang nggak ada tuh Joko Widodo. Ya. Yang ada Joko yang lain-lain banyak. Atau mungkin dulu namanya Pak Joko Widodo itu Joko lain-lain kali. barisan sakit hati dengan entengnya ketawa-ketawa memfitnah Pak Jokowi. Katanya Pak Jokowi nggak ada di Spenmaru UGM. Ini loh, warganet unggah Jokowi diterima Sipen Maru, bukti jadul masuk UGM. Bagaimana itu? Pak Jokowi ada di urutan nomor 14 yang ada tanda panahnya itu. Bagaimana Pak? Kok Anda koar-koar Pak Jokowi nggak masuk Sipen Maru? Ini loh, bukti nyata saya tunjukkan. Terus ini lagi karo kolang jelas ini, bukti Pak Jokowi lulus Sipen Maru dan keterima di Fakultas Kehutanan UGM. Ini nomor 14 ya. Jadilah Pak, stop untuk membodohi, stop untuk membuat hoak hanya untuk menyerang Pak Jokowi. Lanjut. Di Negeri Plus 62, ijazah presiden bisa lebih dicurigai daripada ijazah yang dijual di toko online. Kita hidup di era di mana arsip kampus, testimoni teman kuliah, dan keterangan resmi universitas bisa dikalahkan oleh caption akun fake dengan username kayak kebenaran versi gue. Semuanya dianggap settingan. Tapi begitu ada akun anonim yang posting foto buram dengan judul fakta terbaru, langsung viral, langsung dianggap bukti. Lucu? Iya. Ironis banget. Tapi ini nyata. Dan hari ini kita akan bedah bukan cuma ijazah, tapi juga cara berpikir yang udah keracunan narasi. Tapi sebelum Anda bilang, ini video pembelaan, tenang, saya bukan tim sukses siapa-siapa. Saya cuma kesal lihat logika sehat dipinggirkan demi teori ngaco yang kayaknya ditulis pas lagi gabut. Anda boleh nggak suka Jokowi, itu hak Anda. Tapi kalau Anda bilang Jokowi nggak pernah kuliah,
Padahal dia udah lulus, skripsi ada, saksi hidup banyak. Ya maaf nih, itu bukan kritik, itu delusi. Mari kita mulai dari hal yang paling mendasar. Joko Widodo adalah lulusan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Jurusan Kehutanan, angkatan 80, lulus tahun 85. Skripsinya ada, judulnya Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya, Surakarta. Cocok banget, karena memang Jokowi dari Solo dan jurusannya Kehutanan. Nggak mungkin juga dia ngarang judul sambil main ludo. Dan ini bukan sekedar klaim. UGM sudah resmi kasih pernyataan, ijazah Jokowi itu asli. Dan yang ngomong ini bukan fans club ya, tapi UGM sendiri, kampus negeri yang punya otoritas penuh atas data mahasiswanya. Nah, yang menarik lagi, ijazah Jokowi sudah diverifikasi berkali-kali, bukan cuma sekali. Waktu nyalon wali kota Solo, dicek. Maju ke gubernur DKI Jakarta, dicek. Lanjut ke Capres 2014 dan 2019, dicek lagi. Dan semua itu diverifikasi oleh KPU di tiap tingkatan. Ada mekanisme resmi, ada pengecekan dokumen, dan nggak bisa asal-asalan lolos. Kalau ijazahnya palsu, harusnya gagal sejak di Solo. Tapi kenyataannya, 2 periode presiden. Nggak ada yang palsu, nggak ada konspirasi, dan UGM bukanlah lembaga receh yang bisa dibeli cuma karena 1 orang jadi presiden. Daripada secara general atau secara umum, itu kan yang memverifikasi, mengklarifikasi, menlegalisir, atau yang memang berkompeten dalam hal sah atau tidaknya seorang calon untuk maju menjadi calon pemimpin satu daerah, bahkan satu kepala provinsi ataupun sebagai kepala negara, itu kan tidak main-main. Di mana kita tahu di situ pasti ada yang namanya TNI, ya, pasti ada namanya kejaksaan, pasti ada yang namanya kepolisian, pasti ada yang namanya orang akademis. Semua kumpul di dalam yang namanya KPU, ya, itu kumpul mereka untuk memverifikasi dan mengklarifikasi tentang kebenaran dokumen seseorang. Itu dulu. Jadi nggak gampang. Ya, kalau ujuk-ujuk hari ini lagi ya, setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden Republik Indonesia yang tercinta, itu masih ada lagi yang mempermasalahkan. Ini adalah satu hal-hal yang memang patut kita duga merongrong kedaulatan bangsa dan negara. Karena kenapa? Kenapa harus Jokowi yang harus dirongrong? Sementara beliau itu adalah presiden kita. Suka tidak suka, beliau adalah pemimpin kita 2 periode. Nah, untuk apa kita rongrong kedaulatan bangsa kita, seorang pemimpin negara kita, dengan cara-cara yang memang menurut saya pribadi tidak elok dan tidak elegan. Bahkan tadi saya bilang, sudah ada putusan juga terkait Undang-Undang ITE. Dan kita dengar juga katanya ada lagi orang menggugat di pengadilan yang akan bersidang nih di Solo. Itu pun orang ternyata pada saat dia maju, kalau nggak salah ya, maju dia caleg atau apa, dia juga tersangkut itu. Ya, terkait dokumen palsu juga. Nah, ini gimana coba? Seorang yang mengajukan gugatan, legal standingnya hari ini sudah menjadi statusnya seorang tersangka. Nah, ironis di sini. Jadi, secara umum, secara general, saya dari segi hukum itu sudah kelar. Sudah kelar. Artinya klarifikasi dan verifikasi melalui melalui institusi yang ditunjuk undang-undang yaitu KPU dalam hal penyelenggaraan pemilihan daerah itu sudah kelar secara hukum. Nah, secara kebijakan publik, beliau itu sekarang kan bukan seorang presiden. Beliau sudah orang biasa. Sudah bukan siapa-siapa. Kenapa masih dirongrong? Kenapa kita masih repot? Itu yang saya nggak habis pikir.
Dan panjang-panjang, Bapak mengatakan ada orang yang oke, kami sangat bekerja sama untuk hal itu. Itu orang-orang yang lagi ngomong itu, yang juga protes tentang ijazah Jokowi ini, adalah orang-orang yang barisan sakit hati. Kemarin kalah pilpres, jadi tidak bisa move on. Saya punya kawan-kawan tuh, saya pernah ikut di barisan mereka, tapi kali ini saya dukung Pak Joko Widodo. Karena saat ini saya berasa bahwa Pak Jokowi ada di pihak yang benar. Jadi wajar kalau mereka barisan sakit hati, pinginnya protes. Jadi dia lagi, dan dia lagi. Di mana-mana Gibran selalu salah, Joko Widodo selalu salah, Prabowo selalu salah. Jadi mungkin mereka ingin jagoannya harus menang. Nah, ini adalah target dan tujuan mereka agar Gibran itu didiskualifikasikan atau dihajar habis-habisan. Jangan jadi wakil begitu maksudnya, wakil presiden. Kalian dikacau ya. Jokowi mau punya ijazah atau apapun itu kan urusan dia. Terus lu urusannya apa? Lu ngotot bilang harus tunjukin ijazah. Di dalam hukum administrasi negara ada dua, hukum privat dan hukum publik. Hukum publik itu bisa ditunjukin secara terbuka di ruang publik, ditunjukin oleh lembaga maupun lainnya. Dan privat tidak bisa ditunjukin. Siapapun yang menyebarluaskan dan merugikan orang yang pemiliknya, maka pemilik itu bisa tuntutnya ganti rugi lebih panjang. Jadi jangan aneh-aneh kalian nih ya. Move on. Sudahlah. Kalau mau maju, mau mendukung jagoannya, tunggu sampai pemilihan tahun 2028-2029 bertarung lagi ya. Sekarang persiapkan jagoan Anda. Lawan Pak Prabowo 2 periode, Bang Andeng dan Mas Gibran. Saya Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Oke?